Oke, kita mulai kuliah hari ini. Ini kuliah yang ke-25. Jadi materi kita sampai hari ini, kalau ada catatannya baik, kita lihat kita sudah belajar Gerber, sudah belajar portal dengan gaya lateral, kemudian ada pelengkung 3 sendi, dan portal 3 sendi. Nah, sekarang saya resumikan Gerber. Gerber itu adalah suatu konstruksi statis tak tentu, kemudian menjadi statis tertentu karena dipasang sendi Gerber. Paling utama di dalam sendi Gerber itu ialah bagaimana kita bisa memperhatikan posisi sistem Gerbernya. Nah, seperti soal ini yang sederhana ini berarti SC itu di atas. Dia di sebelah atas, lalu dia menumpu kepada ABS. Dia menumpu kepada ABS sehingga ABS ini dipengaruhi oleh SC, sementara SC mempengaruhi ABS. Itu maknanya nanti terus sampai kepada garis pengaruh. Prinsip ini harus dipahami. Mana yang mempengaruhi mana. Jadi ini penyelesaiannya misalnya dikerjakan dulu bagian 1. Statis biasa. Sendi roll. Ada gaya dikerjakan lintang, normal, momen. Kemudian reaksi pada S, RS merupakan aksi kepada ABS. Ini yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama. Sekarang bagaimana dengan portal yang memikul gaya lateral? Misalnya seperti ini. Ini juga yang pertama harus kita hitungkan ialah besarnya reaksi horizontal pada sendi. Jadi sendinya adalah A, di mana B tidak memikul gaya horizontal karena dia roll. Jadi pikulkan terus kepada H. Dalam kasus ini berarti HA sama dengan P3 kurang P0. Arahnya berlawanan dari aksi. Setelah dapat besaran HA, lalu untuk PA dan PB kita gunakan rumus biasa. Sigma MA sama dengan 0, didapat PB. Sigma PB sama dengan 0, didapat PA. Selanjutnya setelah itu jangan lupa membuat sistem gaya. Berapa ini, berapa ini, berapa ini. Cek. Sigma vertikal harus 0, berarti P1 tambah P2 harus sama dengan PA tambah PB. Sigma H sama dengan 0, ini ke kanan, ini ke kiri, tambah ke kiri harus sama besarnya ke kanan dan ke kiri. Setelah itu dapat, maka kita selanjutnya mencari besaran-besaran gaya luar, momen, gaya lintang normal, ikut cara-cara yang sudah disepakati. Kita udah belajar dari ANAS 1. Apa itu momen? Momen gaya kali jarak. Jadi jarak ini sudah kita tentukan adalah, maka dibacalah hasil-hasil catatan kuliah kita itu. Gaya kali jarak. Jarak itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik terhadap gaya atau perpanjangan garis kerja gaya. Misalnya berapa jarak titik A kepada P1, kita tarik ini yang tegak lurus, inilah jarak dari P1 terhadap A, begitu dan selanjutnya. Nah, tandanya apabila sebelah atas batang itu yang tertarik, maka dia dianggap negatif. Apabila sebelah bawah yang tertarik, maka dia kita sebut positif. Nah, gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus terhadap batang. Nah, ini namanya nanti bisa gaya lintang.
Normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap penampang batang. Jadi yang bekerja pada sumbu batang. Itu dia. Oke ya. Itulah yang kita anggap besaran-besaran itu. Tapi ini saya menjelaskan ini harus dikerjakan dengan contoh-contoh soal. Nah, sekarang ke pelengkung. Pelengkung 3 sendi. Sebagaimana biasa sudah paham pelengkung 3 sendi. Ingat persamaan pelengkung wadah ialah Y sama dengan 4Fx L kurang X dibagi L kuadrat. Turunan pertama dari Y adalah Y aksen dy per dx. Itu kita anggap tangen alfa pada sesuatu titik. Misal di sini pada titik X, maka sudut ini dia garis singgungnya, ini yang disebut alfa X. Alfa X ini besarnya adalah 4F per L kuadrat L kurang 2X. Berapa besar X ini dihitung dari titik A, misalnya X, isikan X-nya itu sama dengan A. Setelah A-nya dapat, maka tangen alfa sama dengan alfa, sinusnya A per akar dari ini. Ini adalah hasil dari geometri. Kalau ini alfanya, ini A, ini 1, ini kan sama dengan akar dari 1 tambah A kuadrat. Sinusnya A per, cosnya 1 per dapat. Terus kuliah yang kemarin saya pikir masih segar, bisa dilihat lintang, momennya biasa, kemudian bisa dilihat normal. Itu yang kita maksud dengan pelengkung 3 sendi. Sambungan dari sini untuk garis pengaruh momen pada pelengkung ini, itu rumus garis pengaruh momen 0 x0 dikurang garis pengaruh h kali y. Y-nya ialah y di mana titik tinjau, maka yx. Jadi sini misalnya, pada sini garis pengaruh momen di titik x ini, pertama kita buat garis pengaruh mx0, ini mx0. Terus ini garis pengaruh y besarnya L per 4F dikali y, maka besarnya menjadi negatif, ini menjadi positif, maka ini dihitung. Coba perhatikan kuliah yang lalu sudah sangat detail dan itu diulang-ulang untuk bisa dimengerti. Yang keempat, portal 3 sendi. Portal 3 sendi jauh lebih sederhana dari pelengkung. Dia bentuk strukturnya kan linier, lurus-lurus. Jadi kita hitung dulu reaksi tumpuan ini, bisa dengan garis pengaruh atau bisa dengan menggunakan sigma momen. MA dapat PB, MB dapat ini, MS kiri dapat HA, MS kanan dapat ini. Ini harus sama. Selanjutnya baru dicari momen. Nah, itu coba resumekan. Sebentar lagi saya kasih tugas untuk keempat ini yang sederhana-sederhana saja. Tandanya mengerti, bisa cepat. Oke, salin dulu ini yang benar.